Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Farida dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 8 pada minggu kemarin. Materi tersebut berjudul hadis-hadis tentang akhlak dan karakter anak. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian jujur dan amanah. Pengertian jujur dan amanah. Jujur adalah suatu sifat di mana seseorang tidak melakukan kebohongan terhadap fakta yang terjadi. Sedangkan amanah merupakan kepercayaan yang diberikan seseorang atau melekat pada diri seseorang mengenai tanggung jawab yang dipegangnya. Rasulullah SAW bersabda tentang hadis jujur dan amanah, yang artinya, aku menjamin rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meski ia benar. Rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meski bercanda. Dan rumah di surga tertinggi bagi orang yang berakhlak baik. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan hadis lain disebutkan bahwa jika amanah disia-siakan maka tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Bukhari nomor 6015. Penjelasan yang kedua yaitu tentang pengertian sabar dan tolong menolong. Sabar adalah sikap menahan diri dari marah, kecewa, atau melakukan hal buruk ketika menghadapi cobaan. Sabar dibagi menjadi dua, yaitu sabar jasmani dan juga sabar rohani. Sabar jasmani adalah tahan terhadap rasa sakit fisik. Maksud dari kesabaran jasmani ini adalah kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh, seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan keletihan, atau sabar dalam peperangan, termasuk sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti penganiayaan, penyakit, dan semacamnya. Sedangkan kesabaran rohani yaitu menahan diri dari nafsu atau emosi. Maksud dari kesabaran rohani di sini adalah sabar yang berkenaan dengan kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengakibatkan keburukan seperti menahan amarah atau nafsu seksual yang bukan pada tempatnya. Sedangkan tolong menolong berarti saling bantu dalam kebaikan dan mencegah kejahatan. Seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang pengertian hormat kepada orang tua dan guru. Hormat kepada orang tua artinya memperlakukan mereka dengan baik, berbicara dengan lembut, tidak membentak, dan patuh selama tidak melanggar agama. Seperti yang disebutkan dalam hadis, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hormat kepada guru artinya menghargai dan bersikap sopan kepada guru sebagai orang yang memberikan ilmu dan membimbing akhlak. Sikap hormat terhadap guru itu merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh siswa sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan guru. Etika yang baik yang dapat dilakukan oleh seorang siswa terhadap gurunya yaitu dengan cara memberikan salam saat bertemu dengan guru, kemudian tidak memotong pembicaraan gurunya, meminta izin saat bertanya, tidak berniat menguji guru, dan juga bersikap rendah hati, tidak mengganggu guru, dan juga tidak berprasangka buruk terhadap gurunya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, jangan berkata kepada kedua orang tuamu dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Dan presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.